Dari bisa melihat tembok besar dari luar angkasa hingga Eropa dan Asia adalah benua yang terpisah. Geografi dipenuhi kebohongan, kesalahan ukur, dan mitos kartografi yang kita percayai sejak kecil. Hari ini saya akan ungkap kebenarannya. Kita mulai dari nomor 50, Everglades bukanlah rawa. Sebenarnya itu adalah sungai yang sangat dangkal dan sangat lambat. Itu disebut sungai rumput, mengalir dari Danau Okeechobee ke Teluk Meksiko yang kadang juga disebut Teluk Amerika. Sungai ini bergerak sekitar 600 meter per hari atau lebih dari setengah kilometer. Sebagai perbandingan, Sungai Mississippi mengalir 45 hingga 116 km per hari meski kecepatan bukan hal utama. Airnya bergerak ke arah tertentu dan dibatasi oleh tepi sungai. Jadi ini adalah sebuah sungai. Setelah sadar sungai tak seperti yang kita kira, ternyata kita pun tak sepakat soal akhirnya. Nomor 49, delta dan estuari sama-sama terkait sungai, tapi keduanya berbeda dan tidak semua sungai punya delta. Semua delta adalah estuari, tapi tidak semua estuari adalah delta. Masih bersama saya? Jika pasang surut terlalu kuat atau aliran sungai terlalu deras, sedimen itu tidak pernah mengendap. Tidak ada delta, tetap saja estuari. Kadang, sungai tak pernah benar-benar berakhir, mereka menyerah begitu saja. Nomor 48. Beberapa sungai, seperti Sungai Okavango di Botswana, mengalir deras lalu menghilang di pedalaman. 40.000 tahun lalu, aktivitas tektonik menjebak sungai di cekungan padang pasir dan membentuk delta Okavango. Air mengalir ke daerah itu, di mana airnya akan meresap ke dalam pasir atau menguap karena suhu panas antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Menurutmu itu aneh? Beberapa sungai bahkan tidak tahu harus mengalir ke arah mana. Nomor 47. Pada 2022 Sungai Murray di Australia Selatan mengalir terbalik. Bukan untuk pertama kalinya. Sumber air yang lebih kuat memaksanya mengikuti arus tersebut. Saat Sungai Goulburn meluap, tekanan airnya begitu kuat hingga memaksa Sungai Murray mengalir balik. Sungai Mississippi juga pernah berbalik arah. Tahun 2012 badai Isaac menyebabkan sungai naik 3 meter akibat hujan deras. Gelombang badai dari Teluk Amerika menumpuk dan mendorong air laut ke hulu sungai sepanjang hari. Jika sungai bisa bertabrakan, tak heran beberapa bahkan tak tetap di daratan. Nomor 46, sungai tak hanya di darat, ada yang mengalir di bawah Laut Hitam. Jika sungai itu di permukaan, akan jadi sungai terbesar ke-6 dunia setelah Sungai Kongo dan Gangga. Sungai ini terbentuk dari air asin yang mengalir melalui Selat Bosporus karena airnya lebih padat daripada air di sekitarnya, sehingga tidak bercampur, tenggelam, menyebar, dan mulai berperilaku seperti sungai. Seperti sungai dengan arus, tepian, air terjun, dan jeramnya. Saat kamu kira sungai tak bisa lebih aneh, nomor 45 muncul. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dan air yang sejuk membasuh tubuhmu. Oke, sekarang bayangkan air itu semakin lama semakin panas, terdengar tidak mungkin, ya? Bukan di Chennai Timpishka, sungai mendidih di Amazon ini terletak jauh di hutan Peru dan dipanaskan oleh sumber panas bumi di bawah tanah. Suhu rata-rata tahunan antara 24 hingga 29 derajat Celcius, namun ilmuwan geotermal pernah mencatat suhu di atas 90 derajat Celcius. Tentu saja, bukan hanya sungai yang melanggar aturan, seluruh lanskap juga bisa melakukannya. Nomor 44, Sahara itu kering, panas, dan pasti tidak pernah turun salju, kan? Nah, salju pernah tercatat turun di gurun paling terkenal di dunia ini sebanyak 6 kali, yang terbaru pada tahun 2022, dan itu bukan hanya salju tipis saja. Pada Januari 2018 salju 15 inci turun di Bukit Pasir Ain Sefra, Aljazair. Salju bukan satu-satunya peristiwa di Sahara. Itu sangat mengacaukan peta mental kita. Nomor 43. Sahara adalah salah satu tempat paling tandus di bumi, tapi Sahara juga menjadi alasan hutan hujan Amazon ada. Setiap tahun, angin mengangkat jutaan ton debu dari Sahara dan meniupkannya melintasi Atlantik. Debu kaya fosfor, vitamin bagi tumbuhan.
Hutan hujan memakai fosfor yang terus hanyut oleh hujan. Tanpanya, Amazon kekurangan nutrisi. Tekan tombol subscribe. Kompas internal saya berputar-putar sejak intro, siap lanjut. Angka bagus, 42. Petir memang bisa menyambar tempat yang sama 2 kali. Itulah sebenarnya tujuan antena gedung pencakar langit, untuk menarik petir. Tanpa bangunan, petir tetap sering menyambar lokasi sama. Danau Maracaibo di Venezuela terkena petir 260 hari setahun karena berada di cekungan pegunungan. Udara hangat naik, udara dingin turun, lalu bertabrakan. Ini menciptakan mesin badai alami yang hampir tiap malam memicu badai. Dan sementara langit mengamuk setiap malam, bumi di bawahnya perlahan-lahan mengubah susunan lautan. Nomor 40, satu permukaan laut, mungkin sedang naik, tapi tidak di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik menyusut sekitar 2,5 cm per tahun karena lempeng tektonik Pasifik bergerak di bawah lempeng sekitarnya. Akhirnya, Asia dan Amerika akan bersatu. Ini juga berarti Samudra Atlantik melebar. Suatu hari nanti, akan ada benua Amasya dan Samudra Atlantik yang sangat luas. Dan semua pergerakan lambat yang tak terlihat itu biasanya muncul sekaligus. Nomor 40, sebagian besar gempa terjadi di garis patahan. Meski kata mayoritas di sini, sebenarnya berarti hampir semuanya. Lebih dari 90% gempa terjadi di sekitar batas lempeng. Pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun meninggalkan titik lemah di kerak bumi. Ketika tekanan dari batas lempeng menjalar dan mengenai zona lemah, tanah bisa tiba-tiba retak. Bayangkan tinggal ribuan mil dari garis patahan dan tetap terkena gempa bermagnitudo 7 pada tahun 2017, seperti itulah. Botswana terkena gempa bermagnitudo 6,5 pada 1811 sampai 1812 wilayah Sungai Mississippi diguncang serangkaian gempa bermagnitudo di atas 7. Jauh dari tepi lempeng, tapi tidak semua kejutan geologi berupa gempa. Fakta 39, di mana gletser terbanyak? Tentu jawabannya di Arktik, kan? Pakistan Utara, terutama Gilgit-Baltistan, memiliki lebih dari 7.000 gletser. Wilayah ini didominasi 3 pegunungan, Himalaya, Karakoram, dan Hindu Kush. Studi terbaru mengatakan bahwa jumlah gletser di Pakistan mungkin bahkan lebih tinggi. Dengan negara ini memiliki lebih dari 13.000 gletser, banyak di antaranya masih belum diberi nama. Gletser bukan satu-satunya yang ditempatkan geografi di lokasi tak terduga. Nomor 38, laut mati bukan laut. Oke, itu laut 6 juta tahun lalu. Danau ini sangat asin. 10 kali lebih asin dari laut dengan kadar garam. 34% airnya hanya hilang melalui penguapan dan tidak terhubung lagi ke laut. Sehingga secara resmi disebut danau. Jika kamu pikir perairan harus sesuai namanya, geografi berkata lain. Fakta nomor 37. Laut umumnya punya garis pantai, kecuali Laut Sargasso yang terletak di Samudra Atlantik Utara. Laut Sargasso tidak dikelilingi oleh daratan, melainkan dikelilingi oleh arus yang mengalir secara melingkar, yang dikenal sebagai pusaran arus laut. Artinya, penampilan dan kehidupan di dalamnya bisa berbeda dari air di luar wilayah itu. Laut ini juga biasanya lebih tenang dibandingkan Samudra Atlantik yang penuh badai, karena arus melingkarnya menjaga wilayah ini tetap terisolasi dari gelombang tinggi dan air yang bergolak di sekitarnya. Meski air diam, perilakunya tak selalu sesuai harapan. Nomor 36, danau umumnya berisi air tawar atau asin. Namun Danau Balkhash di Kazakhstan unik karena bagian baratnya berisi air tawar. Danau ini lebar, dangkal, dan dialiri salju cair dari pegunungan. Bagian timur dan sungai-sungainya berisi air asin. Mengapa airnya tetap terpisah? Apakah karena kedua sisi hanya terhubung selat sempit? Hal itu membuat air asin dan tawar sulit bercampur. Kadang masalahnya bukan di air tapi di peta. Fakta nomor 35, ada 5 danau besar, kecuali Danau Huron dan Danau Michigan, sebenarnya adalah danau yang sama. Serius, mereka hanya dianggap terpisah karena konvensi penamaan saja. Keduanya terhubung lewat Selat Mackinac.
Namun aliran air menjaga ketinggian air kedua danau tetap sama. Para penjelajah awal tidak memahami alam liar Michigan. Danau-danau itu begitu besar hingga Danau Huron dan Danau Michigan tampak benar-benar terpisah. Sekarang, tak ada yang mau menulis ulang semua buku pelajaran SD untuk memperbaikinya. Jika kamu pikir salah memberi label pada beberapa danau itu aneh, tunggu sampai kamu tahu ada danau yang bahkan tidak kita sadari keberadaannya. Fakta nomor 34. Antartika hanyalah sebuah daratan beku dengan lebih dari 400 danau. Masalahnya, mereka terkubur di bawah es benua, sebagian di atas tanah dan sebagian tidak tertutup es. Danau subglasial terbentuk dari air lelehan es, di atasnya yang terperangkap dan terisolasi dari kondisi beku oleh lapisan es. Salah satu terbesar usianya hampir 1,5 juta tahun. Ilmuwan memperkirakan danau lain bisa berusia hingga 15 juta tahun. Dan bukan hanya Antartika yang menyembunyikan sesuatu. Fakta 33. Sebutkan semua benua. Usaha yang bagus, tapi kamu melewatkan satu. Zealandia, 94% wilayahnya di bawah laut, hanya menyisakan Selandia Baru dan Kaledonia Baru sebagai daratan yang tampak. Benua ini tertipis, termuda, dan lebih besar dari setengah Australia, sehingga lebih tenggelam dibanding benua lain. Setelah tahu kita melewatkan satu benua, Anda mulai bertanya-tanya apa lagi yang terlewat. Fakta nomor 32. Gunung Everest terbagi antara Nepal dan Tiongkok, dengan puncaknya berada di perbatasan kedua negara. Banyak orang menghubungkan gunung tertinggi dunia dengan Nepal karena jalur pendakian yang lebih pendek dan mudah dimulai dari sana. Karena sulitnya menyeberangi perbatasan di Everest, Tiongkok tak pernah memasang pos pemeriksaan di puncaknya. Akan keren jika dapat cap paspor dari sana, walau gunung lain juga membingungkan. Fakta 31, K2 bukan di Himalaya. Ini sering disalahpahami banyak orang. Namun, K2 terletak di Karakoram, yang punya lebih banyak puncak tinggi dibanding Himalaya. Karakoram dan Himalaya dari jauh tampak seperti satu pegunungan. Kadang, batas negara juga terlibat. Nomor 30, coba lihat sekilas Afghanistan di peta, punya banyak tetangga ya, termasuk Tiongkok. Sekilas memang tidak tampak, tapi koridor sempit, Wakhan membuatnya benar. Koridor ini membentang di antara Tajikistan dan Pakistan hingga ke Tiongkok. Lebarnya antara 16 sampai 60 km di titik tersempit, sekitar 2,5 kali panjang Las Vegas Strip. Mengapa koridor itu ada? Orang Inggris, seperti biasa, berusaha mencegah perang lagi dengan Rusia. Bagian kecil tanah ini diberikan ke kerajaan Afghanistan, sehingga kedua kekaisaran tak lagi berbatasan langsung. Kita telah melihat sungai merayap seperti rumput, hilang ke gurun, berbalik arah, bahkan mengalir di bawah air, dan gurun bersalju yang menjaga Amazon tetap hidup. Geografi itu tidak rusak, tapi jauh lebih tidak jujur dari yang kita pelajari, dan kita belum setengah jalan. Masih banyak fakta aneh menanti. Nomor 29, perbatasan Italia-Swiss belum sepenuhnya tetap. Sebagian ditentukan garis punggungan gletser di bawah Matterhorn, namun gletser tersebut mencair. Swiss kehilangan 4% volume gletser pada 2023 dan 6% pada 2022. Pada 2024 kedua negara sepakat menggambar ulang perbatasan. Karena pencairan terus terjadi, kemungkinan masih akan ada penggambaran ulang berikutnya. Jadi, saat Anda memesan liburan ski di Swiss, bersiaplah mungkin bangun di Italia. Namun, tidak semua masalah perbatasan soal letak garisnya. Nomor 28, tidak semua negara punya kontrol perbatasan sendiri. Contohnya Liechtenstein yang menyerahkan kebijakan visa pada Swiss. Impor dan ekspor mengikuti aturan Swiss. Sejak 2011 tidak ada kontrol perbatasan karena kedua negara masuk zona Schengen. Meski tampak seperti dua negara bersahabat, hal ini juga menimbulkan masalah karena tanpa pemeriksaan perbatasan, penjahat lebih mudah memindahkan aset. Dan mari kita akui, bank-bank di Liechtenstein memang sangat menarik jika kamu ingin menyembunyikan banyak uang tunai.
Dan ketika perbatasan menjadi samar, jam pun cenderung ikut-ikutan. Fakta nomor 27. Kamu bisa ada di dua zona waktu sekaligus jika berada di Nikosia, satu-satunya ibu kota terbagi di dunia. Setelah invasi Siprus 1974, Turki tetap menduduki timur laut pulau itu. Zona penyangga PBB memungkinkan warga Siprus Yunani dan Turki bolak-balik antara dua wilayah. Dan ini menimbulkan masalah karena Turki tidak menerapkan waktu musim panas, sedangkan Republik Siprus yang resmi menerapkannya. Nikosia memiliki waktu yang sama selama musim panas, tetapi di musim dingin, sebaiknya Anda memastikan di sisi mana Anda punya janji, karena Anda bisa datang terlambat 1 jam penuh. Perbatasan yang menimbulkan masalah bukanlah hal baru. Terkadang perbatasan itu memang sudah salah sejak awal. Nomor 26, anak-anak sekolah di Asia belajar bahwa negara mereka tidak melampaui garis lintang ke-49 garis lintang yang disepakati sebagai perbatasan as Kanada sekitar 2 abad yang lalu. Tapi itu tidak benar. Semua ini akibat kesalahan pembuatan peta. Northwest Angle di utara Minnesota terpisah dari wilayah AS lain oleh Lake of the Woods. Untuk mencapainya, Anda harus melewati Kanada. Mengapa juru ukur 1708 puluhan keliru menilai geografi danau serta hutan di sana? Perbatasan tidak hanya menyebabkan masalah jadwal, tetapi juga hampir menyebabkan perang. Fakta nomor 25, 3 pulau kecil tak berpenghuni di Beagle Channel nyaris memicu perang. Perjanjian 1881 antara Argentina dan Chili membiarkan perbatasan selatan tidak jelas, lalu keduanya ingin akses ke Atlantik. Pada tahun 1977 arbitrase internasional memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut milik Chili. Argentina menolak keputusan itu dan mengerahkan pasukan. Situasinya memanas sampai Paus turun tangan. Perselisihan selesai tahun 1984 pulau-pulau untuk Chili dan hak maritim untuk Argentina, sehingga perang terhindar. Beberapa negara bertengkar soal perbatasan yang bahkan tidak bertahan. Nomor 24, jika kamu salah geografi, jangan khawatir. India dan Bangladesh bertengkar selama puluhan tahun karena beberapa pulau kecil, hingga pulau-pulau itu akhirnya hilang. Pulau Newmore dan Pulau South Tapati terbentuk akibat siklon bola tahun 1970 dan diperebutkan kedua negara. Pulau-pulau itu ternyata hanya endapan lumpur yang hilang pada 2010-an. Namun, pengadilan arbitras permanen tetap memberikan pulau-pulau itu kepada India pada 2014 meski sudah terlambat. Tidak semua perbatasan aneh berubah, beberapa tetap di tempat. Fakta nomor 23, DMZ yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan bukan tanah tak bertuan. Ada 2 desa di zona penyangga 2,5 mil itu, satu di tiap negara. Kota di Korea Utara disebut Kaejongdong, sedangkan kota di Korea Selatan disebut Daejeongdong. Kehidupan di desa kebebasan itu sulit. Populasi desa ini kurang dari 200 orang dan selalu diawasi tentara Korea Selatan. Mereka punya jam malam ketat dari tengah malam sampai fajar dan wajib apel tiap malam. Mendapatkan kunjungan sulit karena harus disetujui minimal 2 minggu sebelumnya. Lalu, mengapa tinggal di sana? Korea Selatan memberikan keuntungan bagi penduduk desa seperti bebas wajib militer dan potongan pajak. Di beberapa wilayah dunia, perbatasan bahkan bukan berupa garis. Fakta nomor 22, perbatasan Sahara Barat sebenarnya tidak ada. Batas utara dengan Maroko masih diperdebatkan, dan pembagian wilayahnya pun bukan garis nyata. Itu tembok pasir 1.700 mil bernama berm. Parit, kawat berduri, dan ranjau darat membuatnya jauh lebih efektif sebagai perbatasan daripada garis di peta. Beberapa perbatasan ada karena negara-negara memilih untuk tidak terpisah sejak awal. Fakta 21. Australia bukan satu koloni Inggris, melainkan terdiri dari 6 koloni. Sampai 1 Januari 1900, satu Australia adalah koloni Inggris yang dengan pemerintahan sendiri. Koloni New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan,
Australia Barat, dan Tasmania masing-masing punya parlemen, hukum, sistem kereta api, dan pajak sendiri. Para pemimpin daerah sadar bahwa hambatan perdagangan dan pertahanan terpecah akan melemahkan koloni baru merdeka, sehingga mereka memilih bekerja sama. Meski perbatasan hilang, sejarah tetap menentukan siapa berbicara apa di kedua sisi. Fakta nomor 20. Brasil bukan satu-satunya negara di Amerika Selatan yang tidak berbahasa Spanyol. Guyana memakai bahasa Inggris, Suriname bahasa Belanda. Suriname menjadi koloni Belanda sejak 1667 dan merdeka pada 1975. Guyana berbahasa Inggris jadi koloni Inggris dari 1831 hingga 1966 meski Belanda pernah menetap di sana. Guyana tetap menjadi satu-satunya negara berbahasa Inggris di Amerika Selatan. Namun, geografi Amerika Selatan juga sama, rumitnya dengan bahasanya. Fakta nomor 19. Taman nasional terbesar di Eropa ternyata bukan berada di Eropa. Taman Amazon Guyana terletak di Guyana, Prancis, dan mencakup hampir 13.000 mil persegi, yaitu 41% dari wilayah tersebut. Tempat ini sangat terpencil, hanya bisa diakses dengan pesawat kecil atau perahu lewat Sungai Morone atau Oyapak. Dari salah satu taman paling terpencil di bumi hingga salah satu landmark yang paling sering salah dikenali di dunia. Fakta nomor 18. Banyak orang keliru mengira Tower Bridge di London sebagai London Bridge yang terkenal. Tower Bridge dibangun antara 1886 sampai 1894, jauh lebih megah dibanding London Bridge yang sederhana berupa jembatan datar dari beton dan baja. Tapi bahkan London Bridge yang ini pun bukanlah London Bridge yang asli. Bangunan asli yang didirikan tahun 1831 telah dibongkar dan dibangun ulang batu demi batu di Lake Havasu, Arizona. Jembatan itu tak mampu menahan lalu lintas London yang berat, sehingga dijual oleh kota London pada 1960-an dan dibangun ulang di Arizona pada 1971. Bicara soal hal yang sering disalahpahami, dunia teknik juga penuh kesalahpahaman. Fakta nomor 17. Terusan tidak selalu membutuhkan pintu air untuk membawa kapal melintas. Terusan Suez tidak memiliki pintu air. Kenapa? Karena Laut Tengah dan Laut Merah memiliki ketinggian yang sama. Itu terjadi karena daratan di sekitar kanal tersebut sebagian besar datar, berbeda dengan Kanal Panama, di mana jalur airnya melintasi pemisah benua. Perbedaan antara dua ujung Kanal Panama, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, hanya sekitar setengah tinggi pin bowling. Perubahan ketinggian melalui pintu air sekitar 85 kaki karena daratan di tanah genting. Jadi kadang-kadang geografi sengaja menjaga segala sesuatu tetap rata, di lain waktu geografi bisa menipu kita secara terang-terangan. Fakta nomor 16. Miami sebenarnya tidak terlalu panas, bahkan belum pernah mencatat suhu di atas 38 derajat Celcius. Angin dari Samudra Atlantik dan Laut Karibia menjaga suhu kota sejuk. Namun kelembapan membuat suasana tetap gerah. Kelembapan rata-rata 60-70% di musim dingin dan 80-90% di musim panas. Ini satu-satunya wilayah tropis di daratan alas dan suhu 32 derajat Celcius dengan kelembapan 80% terasa seperti 45 derajat Celcius. Jadi berapapun suhu di termometer kamu pasti langsung berkeringat saat keluar rumah. Tapi kamu akan melihat iklim tidak hanya membentuk cuaca, tapi juga mengubah migrasi, batas wilayah, dan sejarah. Nomor 15. Sahara tidak selalu berupa gurun. Ilmuwan meyakini Sahara mengalami siklus 21.000 tahun berganti antara hijau dan gurun berulang kali. Ini terkait goyangan orbit bumi yang memengaruhi musim hujan di Afrika. Saat musim hujan menguat, Sahara berubah jadi padang rumput hijau. Saat musim hujan melemah, Sahara kembali jadi gurun. Para peneliti sekarang percaya bahwa migrasi manusia zaman batu yang pertama melintasi Sahara menuju Eropa saat ini
terjadi karena Sahara yang hijau memungkinkan mereka untuk menyeberang. Tidak ada tempat yang lebih jelas selain di tempat yang kita anggap ekstrim. Nomor 14, India tidak hanya panas dan lembab dengan kota besar dan hutan hujan, tapi juga memiliki 6 wilayah iklim berbeda. Ini termasuk kondisi alpin di negara bagian Himalaya seperti Himachal Pradesh dan Kashmir, serta kondisi kering di wilayah gurun Thar. Anehnya, gurun ini termasuk yang terpadat penduduknya di bumi. Gurun ini memiliki antara 207 hingga 215 orang per mil persegi dibandingkan dengan rata-rata wilayah gurun lain yang hanya 18 orang per mil persegi. Mari kita beralih dari kebingungan iklim ke batas politik. Fakta nomor 13. Meskipun markas besar PBB berada di dalam batas kota New York City, secara teknis mereka bukan bagian dari Amerika Serikat. Markas besar tersebut adalah wilayah internasional dengan pasukan keamanannya sendiri yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lahan 7,3 hektar tempat PBB berdiri tak bisa dimasuki penegak hukum al-Sarraf tanpa izin dari PBB. Hal itu berlaku untuk pejabat dan penegak hukum federal, negara bagian, maupun lokal. Tujuannya melindungi status internasional badan politik dan gedung markas besarnya. Jika terjadi kejahatan, keamanan PBB akan merespons dulu, lalu berkoordinasi dengan NYPD. Beberapa pejabat PBB punya kekebalan diplomatik. Artinya, ada gedung di Manhattan tempat hukum tak berlaku, dan akuntabilitas tergantung siapa yang ada di dalamnya. Dan terkadang, otonomi hanya ada di atas kertas dan tidak di tempat lain. Fakta nomor 12. Meski banyak yang mengira Hong Kong terpisah, kini Hong Kong sudah tidak sepenuhnya otonom. Meskipun secara historis, Hong Kong berfungsi sebagai daerah administratif khusus semi-otonom, pemerintah Tiongkok telah menempatkannya lebih kuat di bawah kendalinya sejak tahun 2020. Perubahan hukum pada tahun 2021 memungkinkan Tiongkok memblokir partisipasi politik kelompok yang tidak disetujui Beijing. Saat pemilihan kepala eksekutif Hong Kong digelar 8 Mei 2022, John Lee, kandidat pilihan Tiongkok, meraih lebih dari 99% suara dan menjadi satu-satunya calon yang diizinkan. Peta kolonial tidak selalu menunjukkan kebenaran, bahkan ketika kekaisaran secara teknis belum pernah benar-benar pergi. Fakta nomor 11. Meskipun kebanyakan orang mungkin berpikir sebaliknya, Martinique, Réunion, dan Guyana Prancis bukanlah koloni Prancis. Mereka hanyalah bagian dari Prancis. Mereka tunduk pada hukum, suara, perwakilan, sistem keuangan, dan mata uang yang sama, setidaknya secara teori. Penduduk setempat mengeluh suara mereka tidak ditanggapi serius oleh pemerintah Prancis. Pada September 2024, ribuan warga Martinique turun ke jalan memprotes kenaikan harga. Prancis menurunkan polisi anti huru-hara untuk mengatasi kerusuhan. Kita telah melihat gurun ramai, lembaga global di luar hukum nasional, kota yang tak sepanas reputasinya, serta wilayah yang secara hukum bagian negara. Meski banyak orang mengira terpisah darinya, kita sudah masuk 10 besar dunia ini lebih aneh dari yang terlihat di peta. Fakta 10. Mitos tembok besar Tiongkok bisa dilihat dari luar angkasa kini sudah terbantahkan. Tapi tahukah kamu bahwa ada beberapa fitur geografis yang begitu besar sehingga kamu hanya bisa melihatnya dari luar angkasa? Struktur Rechat di gurun Sahara, dikenal sebagai mata Sahara, tidak terlihat dari permukaan tanah. Struktur ini terdiri dari lingkaran konsentris kebiruan, berdiameter sekitar 28 mil sebesar 5 gunung Everest dari dasar ke puncak. Di daratan Mauritania, kamu hanya akan melihat batu-batu kecil gelap tersebar di gurun. Begitu kamu memperbesar pandangan cukup jauh untuk melihat hal-hal seperti itu, bumi sendiri mulai terlihat sangat berbeda. Fakta nomor 9, bumi sebenarnya sangat halus. Meskipun kita melihat lanskap yang penuh dengan lautan dalam dan pegunungan yang menjulang tinggi. Dibandingkan dengan seluruh ukuran planet ini, perbedaan-perbedaan ini tidak ada artinya. Bumi bahkan lebih halus dari bola biliar, namun beberapa kejutan justru lebih dekat dengan kita. Nomor 8. Eropa
tak hanya beriklim sedang atau tundra, tapi juga punya gurun. Gurun Tabernas, satu-satunya di benua ini, terletak di Almeria, Spanyol. Inilah alasan film spaghetti western dapat dibuat di Eropa. Tabernas mampu merepresentasikan gurun luas dan kering Amerika Barat. Lebih dari 300 film dibuat di sini, dan beberapa set masih bisa dikunjungi wisatawan. Game of Thrones dan Black Mirror pernah syuting di Tabernas. Geografi Eropa tidak hanya aneh karena iklim, perbatasan negara juga membuatnya semakin rumit. Nomor 7. Spanyol tak hanya dekat, tapi sebagian wilayahnya dikelilingi Maroko karena eksklav Ceuta dan Melilla. Wilayah protektorat Spanyol yang kurang dikenal ini berada di pantai utara Maroko dan telah dikuasai Spanyol sejak abad ke-15. Wilayah ini adalah satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika. Kota pelabuhan ini dulu penting untuk perdagangan Afrika-Eropa. Tingkat pengangguran lokal kini masih di atas 30%. Meski begitu, orang tetap menyeberang perbatasan Maroko ke wilayah itu demi nafkah, memicu ketegangan. Beberapa perbatasan kurang penting, tergantung lokasinya. Fakta nomor 6, terdapat tempat di bumi di mana warga hampir semua negara bisa tinggal dan bekerja tanpa visa, asalkan berani menghadapi cuaca dingin dan beruang kutub di Svalbard. Bukan hanya lingkungan beku dan satwa liar yang berbahaya. Ada kendala lain, misalnya Anda hanya bisa masuk Svalbard lewat Norwegia. Anda juga perlu pekerjaan atau kemampuan menghidupi diri sendiri. Svalbard berpopulasi 2.600-3.000 orang dan terletak di tundra Arktik. Pekerjaan dan tempat tinggal sulit diperoleh, namun jika mendapatkannya, Anda harus menghadapi bulan-bulan gelap dan suhu di bawah nol hampir sepanjang tahun. Masih ada tempat di bumi yang nyaris tanpa perbatasan. Fakta nomor 5, 7 negara mengklaim bagian-bagian berbeda dari Antartika, tetapi tidak semua wilayah diklaim. Ada wilayah tak bertuan yang sangat luas, yang dikenal sebagai Pulau Mary Bird. Wilayah ini membentang lebih dari 620.000 mil persegi 4 kali ukuran California. Ini adalah wilayah tak bertuan terbesar di bumi. Salah satu alasannya adalah karena keterpencilannya yang ekstrim. Bahkan menurut standar Antartika, wilayah ini sangat terpencil, merupakan titik terjauh dari benua manapun. Begitu tidak ramah, saat Laksamana Richard E. Byrd terbang di atasnya pada 1929 dan menamainya sesuai nama istrinya, kru tidak bisa mendarat untuk berkemah. Di tempat paling terpencil pun, tanah tetap berperilaku aneh. Fakta keempat, gunung berapi tidak hanya mengeluarkan lava. Gunung lumpur di Azerbaijan memuntahkan lumpur. Dari 700 gunung lumpur di dunia, 350 ada di Taman Nasional Gobistan Azerbaijan. Gunung lumpur rata-rata berdiameter 33 kaki, lebih kecil dari gunung berapi, tapi kadang dapat setinggi 2.300 kaki 2 kali Menara Eiffel. Aneh ya, lumpur dari gunung lumpur biasanya terasa dingin saat disentuh. Saya bilang biasanya, jadi jangan coba-coba masukkan jari ke semuanya. Sekarang saatnya ketiga teratas. Peta awal Laut Cina Selatan salah mengidentifikasi beberapa terumbu karang sebagai pulau. Bukan masalah besar kan? Kecuali kesalahan geografis ini bisa memicu perang sungguhan. Tiongkok, Vietnam, dan negara lain mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka. Bahkan membangun pulau buatan untuk memperkuat klaim di Laut Cina Selatan. Pembangunan ini banyak terjadi di Kepulauan Spratly dan Paracel. Sejak 2013 Tiongkok telah membuat setidaknya 1.300 hektar lahan baru. Jika pulau buatan bisa memicu konflik, bayangkan jika seseorang menggambar ulang perbatasan jutaan orang. Fakta kedua, Anda mungkin mengira perbatasan politik digambar dengan cermat, padahal seringkali pelakunya cuma orang sembarangan. Contohnya, lihat peta pembagian India dan Pakistan yang disebut garis Radcliffe. Garis ini memisahkan komunitas, infrastruktur, dan jalur air. Ini menyebabkan masalah pada jalan, komunikasi, dan irigasi. Antara 500.000 hingga 1 juta orang tewas di kedua negara, dan 10 hingga 12 juta orang
harus menyeberangi perbatasan di Punjab dan Bengal untuk melarikan diri dari kekacauan. Mengapa garis itu digambar dengan sangat buruk dan tidak alami? Karena garis itu digambar oleh seorang pengacara, Cyril Radcliffe, yang belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di wilayah tersebut sebelum diberikan tugas yang cukup penting untuk membagi dua negara. Tapi orang Inggris memang selalu agak santai soal perbatasan. Fakta pertama, pada 1 Maret 2025 sesuatu yang tak terduga terjadi secara simbolis. Matahari akhirnya terbenam di Kekaisaran Inggris. Ungkapan itu pertama kali muncul karena Inggris memiliki banyak wilayah dan koloni di dunia. Selalu ada wilayah Inggris yang mendapat sinar matahari, terlepas dari waktu. Namun, Inggris sudah kehilangan sebagian besar koloninya. Matahari tetap bersinar di Kepulauan Pitcairn dan wilayah Atlantik Inggris selama beberapa bulan hingga ekuinoks musim semi. Pada 20 Maret, Kutub Selatan gelap total mulai pukul 20.250 waktu standar timur atau 02.50 pagi. Di London, matahari benar-benar terbenam di Kekaisaran Inggris. Terima kasih telah bergabung hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di Mappack.